dan perihal itu diberi satu spasi atau dilengkap satu kolom. Tapi antara lampiran dengan perihal itu tidak diberi spasi, tidak dilengkap ya. Jadi dia sejajar. Supaya simetris, maka dia diberi titik duanya sejajar juga. Ya, supaya sama. Setelah itu boleh kita beri spasi lagi atau kita beri jarak satu kolom lagi untuk menuliskan alamat. Penulisan alamat, ya penulisan alamat, ini benar-benar diperhatikan ya, karena nanti saya akan beri kesempatan kamu untuk memperbaiki surat lamaran pekerjaan yang kurang dari KKM. Tapi bagi yang sudah mendapat KKM, boleh perbaiki kalau mau dapat nilainya lebih tinggi. Ya, jadi saya beri kesempatan, kamu mau nilai yang seperti apa? Kalau kamu perbaiki nilainya lebih tinggi, boleh saya berikan. Ya. Jadi silakan. Kalau yang nggak mau, misalnya sudah 75, Bu, saya cukup 75, ya nggak masalah, gitu ya. Tapi Bu, saya sudah 83, saya sudah 85. Saya mau 100 boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau bisa dijangkau 100, mengapa tidak? Gitu. Jadi silakan. Dengan syarat gunakan kertas double folio. Kalau tidak kamu kelihatan antara penggunaan double folio dan tidak double folio, apalagi pakai buku. Ada yang udah ya tulisannya nggak rapi, terus juga pakai buku lembaran gitu ya. Itu sudah menyalahi syarat penulisan surat lamaran gitu. Jadi harus diingat itu. Disuruh beri garis 2 sampai 2,5 cm untuk garis margin di sebelah kiri. Ada yang tidak menggunakan garis, malah menulisnya itu dari pinggir sekali. Ya. Kalau kamu yang jadi personalia mungkin melihat surat lamaran itu mungkin sudah tidak dibaca, apalagi diterima gitu. Nah, saya kan sekarang melatih kamu bagaimana tidak hanya menyiapkan skillnya, tapi pertama untuk masuk ke gerbang kerja, paling tidak lamaran kita diterima gitu. Kalau lamaran kita sudah diterima, insya Allah nanti skill bisa kelihatan baru. Tapi kalau lamarannya aja udah nggak dibaca, gimana kita mau menunjukkan skill kita gitu kan? Jadi sekarang mulai dari sekarang berlatihnya. Sekali lagi, yang belum gunakan kertas double folio, silakan gunakan double folio. Kalau yang tidak double folio kelihatan. Kenapa? Karena kalau double folio garisnya itu bersambung. Tapi kalau tidak double folio, dia garisnya terputus untuk sebelah kiri. Sebelah kanan kan ada tuh garisnya terputus gitu kan. Nah, kalau yang tidak double folio, sebelah kirinya juga begitu. Apalagi buku kelihatan sekali. Walaupun kamu kirim foto. Ya, buku itu juga kan ada garisnya yang sudah tidak bisa dihapus, ada kotak-kotak untuk menuliskan nomor dan segala macam. Dan bentuknya lebih pendek. Ya, jadi tetap gunakan garis walaupun garis itu nanti akan dihapus. Makanya gunakan pensil untuk membuat garis. Mengapa kita harus membuat garis? Karena kita berpatokan pada garis margin. Supaya semuanya konsisten. Kita menggunakan alinea atau tidak, itu kelihatan. Ini tidak gunakan garis mulai dari ujung kiri. Hampir kalau boleh dibilang itu huruf-huruf itu nyaris jatuh gitu ya. Karena terlalu mepet ke sebelah kiri. Bacanya juga ngelihatnya aja udah nggak enak apalagi baca gitu. Nah, itu perlu diperhatikan sisi psikologinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar nulis syaratnya sudah betul saja. Setelah diberi garis, tolong perhatikan betul kebersihannya. Kalau tulisan kamu tidak bagus, yang penting bisa dibaca. Ini sudah ya sulit
sudah ya berantakan, terus tidak bisa dibaca, terus juga sembarang gitu, sembrono, mau dicoret ya coret aja lah, yang mana aja, mau tabrak aja gitu. Nggak ada niat untuk membuat yang lebih baik. Nah, nanti begitu juga kalau kamu membuat sembarang surat lamaran, kamu juga disembarang oleh orang gitu. Ya. Jadi bisa jadi personalia masih banyak yang bisa dia baca, membuang-buang waktu untuk memahami isi bacaan surat lamaran kamu gitu. Itu yang harus difikirkan gitu ya. Jadi buatlah yang serius, yang benar-benar seakan-akan kamu sekarang mau melamar pekerjaan. Nah, kebersihan harus diperhatikan ejaannya. Berikutnya yang saya lihat, ada siswa yang membuat surat lamaran tanpa menggunakan iklan yang sudah disediakan. Entah dari mana iklannya, saya tidak tahu. Kalau begitu kan saya tidak bisa mengoreksi syarat apa yang dibutuhkan oleh lamaran pekerjaan tersebut. Bagaimana saya bisa mencocokkan apakah sesuai dengan iklan atau tidak gitu. Mengapa disiapkan? Karena kamu harus terlatih bagaimana menentukan posisi, apa sumbernya, nama sumbernya apa, tanggal berapa, posisi apa yang tersedia, kemudian syarat-syaratnya apa saja. Karena syarat-syarat itu akan menentukan kualifikasi kita. Banyak yang kualifikasinya asal. Kualifikasinya yang penting ini saja kualifikasinya, padahal itu yang harus kita tuliskan di dalam kualifikasi kita. Ya, ada yang lulusan S1 tapi tidak ada fotokopi ijazah. Ya, misalnya di situ diminta untuk memiliki kendaraan, tapi kamu tidak menyebutkan memiliki atau tidak gitu. Kita kan berusaha, kalau lamaran pekerjaan itu kita memenuhi syarat tidak. Kalau memenuhi syarat kita membuat lamaran gitu kan. Kalau tidak memenuhi syarat kita tidak buat. Nah, kalau kamu buat berarti kamu memenuhi syarat. Penuhilah syarat-syarat itu di kualifikasi. Sampai di sini paham yang saya maksud? Paham ya? Jadi kenapa kita butuh iklan? Karena dengan iklan itulah kita tahu apakah surat lamaran kita tepat atau tidak. Ya, kalau tidak dengan iklan kita tidak tahu apa yang mau kita masukkan. Berikutnya lagi, pada dari mana nih Fadli sama Hafiz? Aku setelah tuh Fadli sakit tuh. Ya. Saya lanjut ya. Tadi lupa saya deh jadinya. Sumber ya. Ada yang di atasnya PT-nya betul, tapi tidak menyebutkan sumbernya. Di situ sudah saya tuliskan semua sumber. Ya, sumber itu sudah saya sebutkan. Maksudnya supaya kamu mudah untuk mencarinya. Mana ya, iklan itu saya print out. Dengan saya ngoreksi kerjaan kamu itu harus ngeprint. Sebentar saya cari. Aduh, tadi udah saya pegang. Simpen lagi. Saya harus ngeprint dulu iklannya. Ya, ini. Kelihatan kan? Nah, ini harus saya print dulu untuk bisa ngoreksi pekerjaanmu. Di sana ada pos kota 30 Juli. Ada yang ngambilnya Kompas, nulisnya di situ tertulis 1 Agustus, tapi kamu tuliskan 2 Agustus. Ya, itu bisa saya maklumi lah salah. Tapi ada yang Kompas, tanggalnya tanggal pos kota.
Terus ada yang Jawa Pos, ngambilnya pekerjaannya Jawa Pos, tapi ngambilnya sumbernya Kompas. Ya, sumbernya ditulis sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan pada harian Kompas gitu. Padahal yang diambil lowongannya adalah telemarketing. Telemarketing itu kan Jawa Pos sumbernya. Udah, PT-nya ada yang sudah betul, tapi nama sumbernya tidak disebutkan di pembuka surat. Ya, di pembuka surat tidak disebutkan. Nah, itu. Mengapa pentingnya iklan? Itu mengapa tidak pakai iklan. Berikutnya kita mulai dari isi. Tadi kita sudah sampai pada lampiran. Fatah sudah ada, Fatah? Fatah. Fatah ada tidak? Ada Bu, saya ada Bu. Nah, Fatah. Udah ada ininya. Surat lamaran yang kamu kirim udah ada? Ada di saya. Ya, kamu pegang dong yang kemarin. Kan mau dikoreksi. Gak kelihatan Bu kalau pakai kameranya. Loh, yang kamu tulis, kertas yang kamu tulis tuh kemana? Ada. Ya itu yang kamu pegang. Jadi kalau salah tinggal kamu coret gitu. Bentar. Nah, tadi kan udah saya suruh cari. Untuk yang Raisa, saya baru baca sebentar tadi ya. Mungkin kelewat ya Raisa ya. Karena ada beberapa yang dilewat. Oke ya. Ini udah Bu, udah saya pegang. Ya, untuk pertama, tempat dan tanggal penulisannya sudah salah ya? Emang ya, tempat dan tanggal masih? Iya, kamu kan menulis Jakarta terus tanggalnya di bawah. Enggak, ini Jakarta 12 Juli nih ini. 2004. Di atas, di atas paling pertama. Oh, di sini. Nah, Ibu contohnya kayak begitu. Di kertas Ibu kayak gitu yang di proposal Ibu. Enggak, karena itu diperbesar sama kamu. Kalau yang aslinya enggak. Coba lihat asli. Aslinya tulisannya miring. Iya, yang miring. Masa sih mau saya buktikan? Tapi di HP saya begitu Bu, tulisannya Agustusnya di bawah. Yang enggak, coba tanya yang lain. Yang lain. Apakah contoh saya begitu Jakarta terus di bawahnya baru tanggal? Ibu, tapi kalau pakai HP begitu Bu. Kalau pakai HP. Nah, kan kemarin waktu dijelaskan, contohnya yang saya pakai. Makanya jangan diubah, saya bilang gitu bentuknya. Dibuka, coba dilihat di bahan ajarnya, dilihat, dicek. Tahu Bang. Kenapa? Enggak Bu, saya nggak mau itu. Udah ya. Jadi harusnya dia di atas, masa tanggalnya sendiri misah. Jakarta, koma. Nanti saya buka. Berarti kalau kamu Jakarta, 5 Agustusnya di atas Bu. Iya. 1. Terus apa lagi Bu? Tunggu, kan baru 1. Emang banyak. Perihal dan piran sudah bisa. Terus tuh, alamat. Alamat nih. Kamu menuliskan kata jalan, tulisannya apa? Jalan, nggak disingkat. Benar. Ini sih, sabar Bu, kamera saya. Di alamat YTH. Oh, YTH. JL. Nah, JL harusnya? Oh, itu harusnya jalan Bu.
Iya, kan sudah Tapi ulang-ulang. saya alamat yang ininya jalan Bu, yang alamat rumah sayanya. Ya, yang kan indikator kita di alamat pengirim. Ya, jalan. Nah, itu saja sudah 20. Di atas 20. sudah salah. Di atas Baca sudah salah 40 dong. 25. Hah? Ya, kamu tunjukkan dulu, coba huruf yang kamu gunakan. Huruf apa Bu? Coba kamu munculkan di layar kamu. Coba teman-teman kamu lihat kira-kira. Oh ini munculin surat lamaran saya di Iya. layar gitu Bu. Ah, Sebentar. kan penebalan, banyak penebalan. Itu pulpennya begitu Bu, bocor-bocoran Bu. Nah iya, makanya kalau kamu buat lamaran jangan begitu, nggak ada nanti alasan. Ya emang nanti personalia mau tanya kamu bolpennya bagaimana gitu. Terus kertas yang kamu gunakan. Saya kertas polio. Kertas folio apa? Ini polio apa kayak gini nih, sabar. Itu lamaran mau polio kan lu? Nih kayak gini Bu, yang kayak gini. Folionya double folio. Ini apa nih? Nih, saya Ini buku buka ya. yang gede Tunggu, pokoknya Bu. Nah, itu buku bau. Tuh. Saya buka e-learning. Ibu tadi Ibu bilang kalau misalkan pakai folio yang bekas tuh nggak boleh ya Bu? Iyalah, Yang di belakangnya tulisan. udah ditulis-tulis belakangnya. Iya, Anissa kalau nggak salah ya. Iya, Ya masa Bu. bikin lamaran belum Itu pakai kan kertas saya bekas kan gitu. ngoreksinya kan malam tuh. Nah, saya lagi nyari kok folionya nggak ada. Ya udah jadi daripada saya telat ngumpulin mendingan saya folio yang ada dulu gitu. Kan sudah disuruh siapkan, jangan punya satu karena mungkin bisa salah. Iya, saya tuh kan kemarin kan dibeli sama kakak tuh ada banyak banget man beli satu buku yang buku gede, buku besar itu Bu. Cuman ternyata dipakai sama kakak saya yang kedua makanya. Nih Bu, saya Gak share mau. screen Bu. Ya udah, nggak mau. Ya, nih nggak saya mau sebutkan ya, Fatah nih, Fatah. Nih ya, ini Kata contoh pos kota, cat Wah, paling baik nih ya, yang paling baik ya diikutin Bu. kamu nge-share nih, saya lagi buka. Udah belum? Udah kelihatan belum Bu? Ya, coba diperbesar dikit, Kemana? Sini pos kota. dilebarin. Oh, dilebarin. Enggak, dilebarin kertasnya. Sabar Bu. Diklik aja. Enggak, ini Bu, rotasi layar dulu. Kakak. Diklik plus. Nah, salah ada. Ya, turunin. Turunin. Enggak, udah itu aja. Ya, naik dikit. Ya, udah. Nih ya. Kata Citra. Ini Citra nggak jelas. RR-nya. Mana T, mana R-nya. Ya. Terus jalan. GL. Terus ini pos kota. Siapa yang bisa baca pos kota? Kenapa saya bisa baca? Saya tahu ini sumbernya pos kota gitu. Ya, P-nya juga harusnya huruf kapital. O sama A nggak beda, ini diurak-urak. Ya sebenarnya isinya udah betul ini. Isi pembukanya udah betul. Tapi ini coba kamu lihat. Ini nulis dari pinggir, ini nggak ada garis marginnya. Kamu lihat coba bagian bawah itu yang saya katakan tadi, mungkin huruf itu nyaris jatuh gitu. Mana Bu? Karena terlalu di pinggirnya. Makanya tuh.
Ya nih, tuh. Sekarang kalau kamu jadi HRD, kira-kira kalau baca begini kayak gimana? Ya Saya nggak Bu, perlu dibaca lagi, udah disingkirkan gitu. saya baca Terus dulu. coba lihat tanda tangannya diberi tanda kurung. Masa Nah, Bu, tuh. saya mikirnya tanda tangan doang kagak masa di belakang Bu sendirian Bu. Kan kemarin saya jelaskan, kalau mau pindah ke halaman ketiga, tolong kalimat penutupnya satu kalimat dipindahkan ke belakang di halaman ketiga. Makanya jangan tidur. Enggak Bu, saya nggak tidur. Ya. Ini Ibu, juga ibu, semua kalimat mepet coba. ibu coba dong Bu, punya saya Bu, boleh gak? Tunggu ah. Ah, ibu mah. Dengerin aja dulu ini. Kalau kamu dengerin ini nanti kamu bisa memperbaiki sendiri. Ya, yang penting saya jelaskan. Udah. Bu, tapi saya kalau pakai Kembali. tulisan Latin begini emang begitu Bu. Gimana ya? Oh, enggak juga. Kamu Bu, pernah Bu. nulis bagus nggak Latin? Bagus Bu kalau nggak Latin Bu. Bu, Ya, berarti kalau jalan nggak boleh JL gitu, mesti jalan gitu. ya udah berkali-kali saya Aduh, jelaskannya, tidur. bukan sekali. Udah 5 kali tadi kayak Bu, saya dengar sendiri. Teman kamu aja udah menjelaskan berapa orang yang itu, yang presentasi. Kamu presentasi nggak? Kan ada di PPT, di PPT-nya. Sudah saya sebutkan indikatornya itu, kemudian 20 nilainya. Kalau salah aja bisa 20 langsung. Bu, salah nggak 5 Bu, kok 20 Bu. Kamu sekarang baru protes, kemarin waktu disampaikan nggak dengerin. Itu kalau saya salah satunya 5, bisa itu mah 75. Red, Ibu marginnya berapa ya, Bu? 2 senti sampai 2,5 boleh. Margin yang kanan kiri itu Bu ya? Yang sebelah kiri saja. Oh, kiri Sebelah doang. kanan tidak perlu. Apalagi tanda tangan nggak usah pakai dikurung. Enggak, kalau dikurung kabut kayaknya itu. Emangnya kamu. Ibu kalau nggak pakai huruf bersambung nggak apa-apa, Bu. Buat nanti perbaikan. Dilatih bersambung. Oke ya, saya jelaskan lagi dari atas ya. Saya jelaskan lagi dari atas. Diperiksa. Maksudnya saya tidak tampilkan, biarin kamu periksa langsung. Kalau saya tampilkan, kamu nggak ngelihat. Tapi kalau kamu periksa sendiri, nanti kamu perbaiki surat lamaranmu yang salah, yang sudah kamu coret, kamu perbaiki. Karena kalau saya tampilkan lagi, tetap aja salah lagi. Terus, kamu santai, sudah merasa betul, sehingga ya udahlah, diabaikan saja. Oke ya, nanti kalau ujian nggak begini nih, kalau udah 75 aja. Padahal saya bisa memberikan nilai maksimal 100. Sudah. Tadi udah ya jalan. Yang kedua, pembuka surat. Pembuka surat saya contohkan yang sederhana, kalimatnya singkat tapi memenuhi informasi. Kamu suka cari contoh yang lain, nggak apa-apa kalau bahasanya betul. Tapi bahasanya malah jadi tidak komunikatif. Saya contohkan sehubungan, ya dari kata pertama sehubungan. Ada yang tidak teliti, nulisnya cuma sehubung. Coba periksa siapa yang nulis sehubung. Hilang. Saya Sehubung, Bu. Udah, iya. Paling kalau yang nulis salah cuma senyum-senyum. Oh iya ternyata annya hilang gitu ya. Sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan. Pada harian, sebutkan hariannya apa. Ada yang menulis sehubungan dengan informasi yang saya terima tanggal sekian. Dari mana terima informasinya?
Ada yang begitu? Jadi contohnya sebenarnya sederhana, sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan. Kan ada iklan lowongan pekerjaan. Karena kita gunakannya iklan lowongan pekerjaan. Saya ulangi. Sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan pada harian. Hariannya tulis mana? Poskota kah? Kompas kah? Blogspot.com kah? Jawa Pos kah? Terus tanggal berapa? Kalau Poskota tanggal 30 Juli 2020. Kalau mau kamu ganti 2021 boleh. Kompas tanggal 1 Agustus 2020. Kalau mau diganti 21 boleh. Pokoknya tahunnya boleh diganti 1 ya. Jangan isinya Kompas, isinya 30 Juli. Nah, itu salah iklan. Ya. Kalau blogspot.com itu tanggal 31 Juli. Kalau Jawa Pos tanggal 2 Agustus. Nah, masukkan nama harinya. Ya, jadi saya sebutkan lagi, sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan. Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Kemarin waktu saya menjelaskan tentang iklan, saya sebutkan posisi apa. Ya salah. Ya. Halo? Ya, Bu. Halo, masih terdengar ya? Masih, Bu. Ya, Bu. Masih, Bu. Masih. Tidak, Bu. Ayo, masih terdengar ya? Masih, Suara Bu, saya ya? Masih. Cila. Oke. Masih nyambung koneksinya? Masih. Ya. Kamu tinggal melanjutkan gini. Untuk saya sambung kalimatnya dari atas ya. Aduh, ini koneksinya kok begitu. Maaf, saya ganti hotspot dulu ya. Ya, anak-anak, ya saya ganti hotspot dulu karena ini beberapa kali nge-lag wifi-nya. Oke, sudah nyambung ya? Saya sambung lagi kalimat pembukanya. Kamu kemarin sebenarnya kalau ngelihat contoh aja udah betul semua itu. Sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan pada harian Jawa Pos
2 Agustus 2020, perusahaan Bapak, garis miring Ibu, B-nya besar, I-nya besar, membutuhkan tenaga, bukan membutuhkan posisi. Kalau kamu tuliskan membutuhkan posisi, berarti perusahaan sedang cari posisi gitu. Bukan mencari orang untuk menduduki posisi. Itu ya, kenapa bisa jadi salah arti gitu. Jadi tepatnya perusahaan Bapak Ibu membutuhkan, kalau kamu mau tambahkan tenaga gitu, misalnya tenaga telemarketing. Ya, membutuhkan tenaga telemarketing. Boleh titik. Langsung saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kata di bawah itu kan kata depan, di-nya. Maka di bawah penulisannya dipisah. Kalau tidak salah di kelas 10 pernah saya jelaskan. Di awalan dengan di kata depan. Di-nya dipisah. Di bawah ini titik 2. Setelah titik 2, identitas itu bagian dari isi, maka ditulis mulai dari garis margin. Titik 2, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, semuanya karena bagian dari atas ditulis diawali dengan huruf kecil. Yang masih menggunakan huruf kapital berarti salah. Atau menggunakan huruf kecil yang dibesarkan, berarti salah. Harusnya rinciannya ditulis dengan huruf kecil. Bu, berarti identitas kecil semua, Bu. Iya. N-nya kecil, T-nya kecil, pendidikan P-nya kecil. Itu yang namanya yang kata misalnya nama saya Muhammad Fatih itu kecil-kecil juga, Bu. Apa gede? Nah, nanti setelah titik 2 itu kan ada nama. Nama kamu kan, kalau nama kan harus dengan huruf kapital. Maka nama kamu misalnya Fadli Arki, ya tuliskan F-nya besar, A-nya besar gitu. Udah. Cuma namanya besar apa depan-depannya dong? Depannya saja. Oh, oke. Pendidikan juga begitu, S1, S-nya besar, 1, terus dalam kurung jurusannya apa? Jurusan disesuaikan dengan kebutuhan iklan. Ibu, ini Ya. kalau misalkan tempat tanggal lahir itu kan kota, itu tetap kapital juga kan? Iya, pokoknya yang nama kota, nama orang, nama jalan, itu semuanya diawali dengan huruf kapital. Kalau jenis kelamin? Jenis kelamin tidak. Oh. Jenis kelamin huruf kecil. Misalnya perempuan, laki-laki gitu. Huruf kecil. Ibu, di sini tulisan tempat tanggal lahirnya. Kan ada koma ya, Bu. Itu dilengkah dulu nggak, Bu, habis koma? Enggak, tempat, koma. Ya beri spasi lah, tanggal lahir gitu. Emang nanti kita bikin di laptop ya? Kenapa? Nanti bikin di laptop, Bu, apa di sini lagi? Maksudnya? Nanti bikin surat lamaran lagi, Bu, Emang. Saya tidak mengatakan buat surat lamaran lagi. Kalau kamu misalnya perlu perbaikan, ya berarti kamu perbaiki surat lamarannya. Kalau perbaikan berarti ya buat lagi. Kalau kamu mau perbaiki loh, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Dikumpul di mana, Bu? Cuma nggak Nanti dipakai. saya buatkan kolomnya di KI 4 untuk perbaikan. Bu, lamain Bu kumpulnya Bu. Sih kalau siang mati lampu mulu Bu rumah saya Bu. Begitu. Juga. Ya udah, pokoknya dengarkan aja dulu nih perbaikannya. Nanti kamu bisa lihat perbaikannya. Lama apa enggaknya. Oke ya.
setelah itu kan ada tujuan menulis surat tuh. Setelah selesai alamat, tetap gunakan jalan itu dengan kata JALAN, jangan JL, jangan JLN. JL dan JLN itu mencelakakan. Ya. Kita menulis sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Oke ya, sampai sini paham ya? Bu, nanya yang kedua Bu. Yang tadi Bapak Ibu apa yang gede Bu? B-nya besar, I-nya besar. Mengapa B dan I itu besar? Itu Bu. Bapak Apa? saya Bapak. Ya kenapa? Apa ya? Tahu Bu. Kan karena nggak tahu. Bapak dan Ibu di dalam surat lamaran itu kata sapaan. Bukan kata ganti. Kalau kata ganti huruf kecil. Tapi kalau kata sapaan harus besar. Ibu, saya mau nanya Bu lagi. Ya. Itu kan yang katanya nama, tempat, jenis kelamin, pendidikan, terakhir sama alamat kan Ibu tadi bilangnya kan huruf kapital di depan huruf depannya itu dikecilin jangan kapital. Tapi saya mikirnya kenapa harus dibesarin? Kan saya depannya kan kapital semua ya, bukan nama, tempat, jenis kelamin. Itu soalnya saya mikirnya itu buat paragraf baru Bu. Jadi dipakai huruf besar gitu Bu. Itu kan menurut kamu mikirnya. Kamu yang bertanda tangan di bawah ini pakai titik 2 nggak? Pakai titik 2. Nah, kalau titik 2 apakah kalimat baru? Enggak. Tapi kan di Rincian. paragraf baru Bu. Ya enggak, rincian itu pemberian, namanya pemberian atau rincian. Kalau harus menggunakan huruf kecil kalau rincian. Oh. Makanya kalau kamu membuat surat undangan sebenarnya bukan huruf kapital benernya untuk kaidah bahasa. Bu. Oke Bu. Bedanya P kecil sama P gede apa Bu? Kalau P besar kepalanya di atas. Berdiri di atas garis. Tapi kalau P kecil itu kakinya ke bawah. Terus P-nya tidak nutup. Udah. Ibu, saya mau nanya. Ya, Yang kata di perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan, itu boleh langsung membutuhkan HRD manager atau pakai tenaga, Bu? boleh tambahkan HRD manager langsung atau tenaga. Kalau kira-kira kayaknya kurang enak kita tambahkan tenaga, boleh. Kalau kira-kira membutuhkan staf bidang hukum langsung bisa, nggak apa-apa gitu. Terima kasih, Bu. Kalau misalnya begini, membutuhkan administrasi kan tidak bagus jadi salah tafsir gitu kan. Bapak dan Ibu membutuhkan administrasi gitu kan. Nah, itu kita tambahkan Bapak dan Ibu membutuhkan tenaga administrasi. Jadi tidak salah. Kalau staf bidang hukum udah jelas nggak masalah tanpa menggunakan kata tenaga. Tapi kalau administrasi itu kan kerja gitu, bukan benda. Padahal yang dibutuhkan kata bendanya, orang pekerjaannya. Berarti kalau HRD manager nggak usah pakai tenaga, Nggak apa-apa. Tapi kalau ya kayak administrasi, saya di sini perasaan tidak menuliskan, tidak ada lowongan membuka administrasi ya. Tapi lamaran pekerjaanmu ada yang menuliskan butuhkan tenaga administrasi gitu. Dan dia menyatakan melamar menjadi tenaga administrasi, padahal di iklannya tidak ada. Nah, saya tidak tahu iklannya dari mana. Oke, bisa saya lanjut ya. Kalau misalnya yang tanda tangannya mau di belakang itu digabungin sama yang besar harapan saya gitu ya Bu? Boleh, atau satu kalimat aja. Satu kalimat, demikianlah surat lamaran ini saya buat gitu. Oh. Oke Bu. Langsung Ya. 100 ini. Bisa saya lanjut. Lanjut. Padahal kalau kamu memperhatikan kemarin detailnya yang saya jelaskan,
kamu nggak harus mengulang banyak. Kemarin kecil gitu kan. Lanjut, Bu. Udah. Nah, setelah identitas, kita tuliskan tujuan kita. Ya, di bawahnya mengajukan lamaran mengajukan lamaran sebagai tenaga apa? Kan bisa lebih dari satu. Kalau misalnya di situ tersedianya cuma satu, ya satu itu aja sebutkan. Kalau misalnya dua kamu sebutkan di atas, misalnya HRD manager dan staf bidang hukum, kamu mengajukan lamaran sebagai staf bidang hukum pada perusahaan yang kata yangnya itu banyak yang hilang. Karena menghilangkan kata yang itu kalimatnya bisa rancu. Ya. Jadi tuliskan mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf bidang kurikulum pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ya, jadi ini banyak yang hilang. Enggak, Bu, saya enggak hilang, Bu. Siap, Bu. Saya ada. Bagus, yang tidak hilang berarti tidak hilaf. Sudah. Lanjut, Bu. Nah, berikutnya kualifikasi. Perhatikan iklannya. Di dalam iklan itu ada syarat. Ada kualifikasi. Kalau di pos kota, kualifikasinya pria. Kalau pria, berarti iklan yang pos kota itu jangan digunakan untuk wanita. Lihat ada wanita yang ngambil ini. Padahal salah satu syaratnya adalah pria. Kan sia-sia kita buat surat lamaran gitu ya. Satu itu. Kedua nih ya, yang pos kota, pria pendidikan S1 di skala bidang. Jadi kamu boleh S1-nya apa saja jurusannya. Menguasai komputer, berarti kamu harus punya keterampilan atau menguasai komputer. Kemudian punya pengalaman kerja minimal 4 tahun sebagai supervisor di bidang sales consumer good atau material building. Kemudian komunikasi, mampu bernegosiasi dan membangun tim kerja. Penempatan Medan. Berarti nanti kamu mengatakan bahwa siap ditempatkan di Medan. Ya, mampu berkomunikasi dengan baik, bernegosiasi dengan perorangan maupun tim kerja. Punya pengalaman kerjanya 4 tahun pada perusahaan sebagai bisa supervisor, bisa sales consumer. Ya, apa? Bu, itu supervisornya sih gede, Bu, ya? Iya, pekerjaannya ya, jenis pekerjaan yang dipilih itu diawali dengan huruf kapital. Bu. Ya. Saya mau nanya lagi ya, Bu. Ya. Yang katanya kan saya ambil yang lowongan kerja staf bidang hukum ya, Bu. Ya. Nah, di situ kualifikasinya ada pengalaman bekerja di LBH atau advokat kan ya, Bu. Nah, kalau misalkan saya ditambahin selama 2 tahun itu boleh gak, Bu? Boleh. Oh ya. Oke. Udah ya? Tidak salah ya, Bu. Ya. Itu dia. Nah, kamu perhatikan ya di atas waktu saat menulis surat itu kan nama perusahaannya ada tuh, alamatnya ada, tuliskanlah itu. Nah, di situ jalan, di jalannya situ memang tulisannya JL, tapi kamu menulisnya jalan. Kalau sudah HRD jangan pakai direktur. Di atas ada yang masih menuliskan direktur HRD. HRD sama direktur itu beda. HRD itu personalia, ya, bagian untuk penerimaan kepegawaian. Direktur itu pimpinannya. Jadi jangan gunakan double, direktur HRD. Udah ya, sampai kualifikasi tahu ya, kalau saya contohkan satu iklan berarti berlaku untuk iklan yang lain.
Jadi kualifikasi sesuaikanlah dengan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh iklan tersebut. Nah, setelah kualifikasi, kamu jangan takut ya, nih nanti nggak muat nih. Lampirannya secukupnya aja lah gitu. Tidak begitu. Lampirannya sesuaikan dengan kualifikasi yang kamu butuhkan. Kamu kan menuliskan identitas, kamu punya pendidikan. Nah, yang pertama ya fotokopi ijazah untuk menyatakan kamu lulusan yang sesuai dengan yang kamu tuliskan. Yang kedua, kamu alamatnya tinggalnya di situ, tunjukkan dengan fotokopi KTP. Kamu pernah punya pengalaman bekerja, tunjukkan dengan surat keterangan pengalaman bekerja. Kamu punya kendaraan seperti di yang Kompas itu kan memiliki kendaraan pribadi gitu. Nah, kamu sebutkan punya kendaraan pribadi, ditunjukkan dengan memiliki SIM. Berarti ada fotokopi SIM. SIM-nya apa C gitu misalnya. Terus punya apa ya? Mampu mengoperasikan aplikasi Make Office misalnya. Kamu punya sertifikat, boleh masukkan fotokopi sertifikat. Jadi tidak semau kita, udahlah yang ini nggak usah lah, karena udah nggak muat gitu. Ya enggak, kalau memang persyaratannya sedikit, ya nggak Pak, sedikit ikuti sesuai dengan yang ada. Atau malah sedikit aja boleh kita tambahkan dengan kemampuan kita. Kalau misalnya di situ tidak membutuhkan, tidak disebutkan fasih berbahasa Inggris, ya tidak perlu dituliskan. Tapi kalau menurut kamu perlu, karena itu akan menunjang karir, masukkan salah satu kualifikasi yang menjadi keunggulan kamu gitu. Fasih berbahasa Inggris. Jangan terus udah nih nggak usah lah, nah kebanyakan gitu. Jangan kebanyakan, tapi memenuhi syarat atau tidak gitu. Nah, setelah lampiran sudah lengkap, memenuhi identitas dan kualifikasi, tuliskan kalimat harapan. Nah, ingat nih, kalimat harapan kita juga tidak ngemis. Tapi sampaikanlah sewajarnya saja. Ada di surat lamaran yang isinya mohon, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu menerima saya di bagian ini gitu. Nah, itu menurut saya berlebihan. Ya kita ajukan aja, kita mengajukan lamaran sebagai ini pada perusahaan yang Bapak nanti di harapannya mungkin besar harapan saya untuk diterima pada perusahaan yang Bapak pimpin, atau besar harapan saya dapat bekerja sama dengan perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin gitu. Harapannya boleh saja, yang penting sederhana, kita tidak memohon-mohon gitu. Kita artinya tidak memaksakan kehendak. Kita cuma menyampaikan apa yang kita miliki kalau mereka berkenan gitu kan. Walaupun kita harapan itu, sebenarnya harapan itu sudah satu permohonan dengan cara yang halus gitu ya. Besar harapan saya dapat diterima pada perusahaan yang Bapak pimpin. Atau besar harapan saya dapat bekerja sama dengan perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, yang terakhir, penutupnya, demikianlah surat ini saya sampaikan, atau demikianlah surat ini saya ajukan, atau demikianlah surat ini saya buat atas perhatian. Nah, atas perhatian tidak menggunakannya, tapi ada yang siswa yang masih menggunakan atas perhatiannya. Nanya itu salah. Mengapa? Karena kita berbicara langsung dengan orang kedua, bukan orang ketiga. Jadi atas perhatian, Bapak garis miring Ibu, saya mengucapkan. Jadi kalimatnya aktif, mengucapkan. Masih ada yang menggunakan kata ucapkan. Dengan kata ucapkan saja nilai kamu sudah melayang 20. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih. Sudah selesai, tutup. Lengkap satu baris,
Kalau agak jauh boleh 2 baris. Hormat saya, beri lowong buat tanda tangan. Bisa ya dua spasi atau 2 kolom. Tuliskan nama jelas. Udah. Jadi tidak usah dikurung ya kayak Rehan. Nggak akan lari itu tanda tangannya. Bu, Ya, nanti kalau yang ini kalau salah jangan 20, Bu. Banyak kan, Bu? mau berapa? 25. Ya, jangan. Oh, kalau 50. 5, kalau 5 berarti nilai kamu nanti tidak 100. 95. Enggak apa-apa. 95. Kalau satu indikator 5 berarti alamat 5, pembuka 5, kemudian Maksudnya salahnya, Bu, kalau salah. Iya, kalau salah. Kan 20. resikonya kalau nilainya dapat 20, kalau kamu benar nilainya 20, kalau salah kan berarti kurang 20 begitu. Adalah, Bu, atur aja, Bu. Kan curang kalau kamu nulis betul dapatnya 20, terus kalau salah dapat kurangnya 5. Nah, gitu. Nah, kalau nanti ejaan baru kalau ada penebalan, kalau garisnya tidak dihapus kurangi 5. Kalau penebalan atau apalagi yang di tipek itu banyak tuh ya. Ada yang di tipek saya nggak tahu siapa tuh. Aduh, tipeknya itu surat lamaran nggak bakal dibaca itu kalau tipeknya udah kayak panu. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Saya kan udah saya cek, ini saya salahnya yang nama, tempat, jenis kelamin itu huruf besar. Ya. Itu saya, kalau itu dikuranginnya berapa nilainya? 20. 20, Neng. Berarti saya urusannya 70, saya 50. Tulisan saya udah benar sih, Bu. Mungkin ada lagi yang lain. Mungkin kamu tidak gunakan garis pinggir. Pakai, Bu. Ejaannya ada yang salah. Tadi yang Ibu ucapkan saya lihat di kertas saya Ya, sama coba. semua. Saya lihat ya punya Lydia ya. Ya, Bu. Tunggu. Tunggu. Jadi saya baca, insya Allah saya baca ya, baca betulan. Tunggu. Membutuhkan tenaga sales. Udah kan sekarang baru kelihatan kan salah-salahnya. Sebenarnya saya itu benar, cuman tulisan saya jelek. Gitu. Ada juga yang salah. Cuman 2 doang, tapi sekali salah 20. Iya betul. Nah itu yang parah. Ibu Regina mau nanya, Bu. Tunggu saya lihat Lydia dulu ya. Oke. Sabar, Neng. Lydia. Lydia, kertasnya bukan double folio kan? Double, Bu. Double kertas folio. Itu pinggirannya kelihatan robek-robek. Ini saya ini. Kalau double folio kayak mana sih, Bu? Maksudnya? Yang gabung begitu loh, yang gabung. Bu, tuh saya udah saya screen. Tapi ini sebelah, kelihatannya sebelah tuh. Karena garisnya nggak nyambung ke sebelah kiri. Tuh. Saya pakai kertas putih. Hah? Coba bentar. Mana coba? Panjangnya iya, panjang folio. Panjangnya panjang folio, tapi tidak double folio. Mana saya buka, saya selesaikan dulu Lydia ya. Ibu, terus yang double folio tuh kayak gini kan tuh, Bu? Tuh, saya pakai ini. Tunggu dulu, kamu cek dulu. Oke. Lydia, nama, tempat, jenis pendidikan, nomor, email, alamat, itu kan semua pakai huruf kapital ya? Iya. Iya. Kemudian
Tanda tangannya di mana tuh letaknya? Paling bawah, Bu, karena gak muat kertasnya. Nah, itu. Oh, itu. Terus kualifikasinya sudah memenuhi syarat belum? Sudah. Saya mampu berkomunikasi. Coba lihat syarat-syaratnya di situ. Syarat di iklannya, Bu. Iya. Kan dia di sini ada dapat berkomunikasi dengan baik. Saya udah nulis. Saya mampu berkomunikasi dengan baik. Terus? Kalau itu kemampuan berbahasa Inggris boleh ditulis juga, Bu. Boleh. Saya nulis juga itu. Iya, terus cekatan, motivasi tinggi, rajin, disiplin. Oh, itu saya nggak tulis. Terus ininya juga, kamu kan tidak gunakan garis margin nih supaya sama. Ini kan kamu ada yang agak masuk ke dalam, tidak simetris gitu ya. Bagian mana, Bu? Ini nih ke pinggir nih, yang sebagai bahan pertimbangan pas foto segala macam. Itu harusnya serata gitu, Bu. Ya. Tolong ingat, saya ada yang lupa tuh. Yang fotokopi ada yang masih fotokopi. Dan fotokopi itu harus diserangkaikan. Fotokopi harus diserangkaikan. Bu, foto Diserangkaikan tuh disatuin Bu katanya. Iya, Foto jadi kopi bukan foto sama Disambung kopi. gitu kan. Iya, itu pakai kopi pakai K gitu Bu, bukan pakai C. pakai K. Iya, foto kopi pakai Terus K. itu Kapita kalau yang sebagai bahan pertimbangan gitu kayak fotokopi, daftar riwayat hidup itu besar gak Bu? Kapital Harusnya awalnya? sih kecil. Oh kecil. Oke. Mm-mm. Tapi kalau besar ngurang. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih karena ada angka di situ ya, 1 titik gitu. Iya. Boleh juga foto kopi gitu ya, fotokopi tidak pakai IY ya, I-nya ya I beneran. Digabung. Bukan foto kopi. Kalau foto ada kopi, tapi kalau fotokopi mencetak ulang. Jadi tulisannya POTO gitu, Bu. FOTOKOPI. Terus Bu, kan di surat lamaran kerja saya minimal 2 minggu setelah lamaran pekerjaan ditemukan ya Bu. Itu ngaruh nggak sih Bu? Misalnya saya kan itu lamarannya bulan Juli, saya nulisnya bulan Agustus. Enggak apa-apa itu. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, Yang di Jawa Pos kan di situ ada alamatnya Gedung Graha Penel lantai 4. Itu ditulis gak ya, Bu? tulis. Lalu di sini kan ada kayak kita suruh ngirim CV, lamaran lengkap, dan pas foto 4x6. Berarti kita cuma ngasih lampirannya 3 itu aja atau boleh ditambah yang lain, Bu? Itu yang telemarketing ya? Iya, Bu. Kan tidak hanya foto, tuh ada syaratnya kan? Iya, maksud saya kan di situ kan ada CV, lamaran lengkap sama pas foto. Berarti 3 itu aja ditulis buat lampiran atau boleh ditambah kayak misalkan fotokopi KTP, apa sertifikat telemarketing gitu, Bu? Nah, kan kita punya identitas. Untuk membuktikan identitas kita pendidikan terakhirnya jurusan apa, S1-nya apa, kan fotokopi ijazah. Identitas alamatnya dari KTP gitu. Nah, jadi kita berpikir bukan hanya syarat saja, tapi identitas kita harus dibuktikan dengan data gitu. Paham, Bu Imah? Ya, Bu, paham. Makasih, Bu. Ya, iya. Bu, saya mau bertanya lagi, Bu. Ini Ya. yang kalau saya kan jalan itu kan saya tetap tulisannya jalan tuh. Sebentar. Jalan tetap direct jalan sama Rinda Kapling 1 nomor 26E. Itu Pekanbarunya harusnya di paragraf yang baru atau di koma terus Pekanbaru Riau gitu. Ya satu kata ya dikasih spasi lah. Pekanbaru itu jadi satu. Oh, jadi nggak usah bikin kalau kota gitu nggak usah dibuat Nggak usah. baru lagi. Oh ya udah. Oke, Bu. Tadi Raisa mau nanya apa? Raisa, Regina mau nanya Bu tadi. Regina yang mau nanya. Ya, Regina apa?
Oh, yang tadi setelah perihal itu surat lamaran pekerjaan kan Bu. Nah itu depannya ditulis gede semua kan yang huruf Iya, kapital semua. iya. Sama yang setelah dengan hormat saya nulisnya sehubung dengan iklan lowongan pekerjaan pada blog itu boleh kan Bu? Langsung langsung kayak Iya, gitu. pada blogspot.com. Ya. Oh itu saya pakainya yang itu. Loh, ya kan kamu itu ngambilnya kan? Soalnya di surat lamaran pekerjaannya ada info lowongan kerjamu. Jadi saya tulisnya yang itu, yang pink-pink itu di surat. Kamu ngambilnya apa ininya posisinya? Yang info lowongan kerjamu .blogspot.com. Lowongan pekerjaannya yang kamu ambil apa? Pekerjaannya? Hah? Teknis komputer. Memang ada? Teknisi komputer ada Bu, yang nomor 3. Oh iya, teknisi komputer. Iya. Ya boleh, kamu tinggal sebutkan saja sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan pada harian Blogspot. Ini harian ini. Harian blogspot.com 31 Juli 2020 atau 21 gitu ya. Perusahaan saudara membutuhkan atau perusahaan Anda membutuhkan, tapi tetap Anda dan saudara itu kata sapaan harus diawali dengan huruf kapital. Tapi boleh juga kamu gunakan kata bapak, ibu, juga itu kata sapaan. Membutuhkan tenaga, kamu tuliskan tata usaha, office boy, dan teknisi komputer. Oh ditulis 3-3-nya Bu? Nah, nanti kan saya belum selesai. Ya, udah titik. Saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 gitu kan. Nanti pada saat mengajukan lamaran pekerjaan pada mengajukan lamaran sebagai tenaga teknisi komputer pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, gitu ya. Kalau yang tadi 1. Yang kedua, karena dia ada 3, boleh kamu tuliskan 1 saja yang mau kamu pilih, tapi dengan menambahkan kata antara lain. Perusahaan Bapak Ibu membutuhkan antara lain tenaga teknisi komputer. Udah. Kalau kamu mau tulis 3-3-nya, boleh tulis 3-3-nya. Tapi kalau kamu mau tuliskan posisinya cuma 1, gunakan kata antara lain, karena dia lebih dari 1. Begitu, Regina? Karena ini sekolah, saya nulisnya gini Bu, bahwa sekolah SMA, karena kan di situ nggak dikasih tahu ya nama SMA-nya. Jadi saya gitu. Ya, boleh. Ya sekolah, maaf, saya salah. Sekolah Bapak, Bapak atau Ibu gitu ya, membutuhkan tenaga gitu kan, tata usaha, office boy, dan teknisi komputer. Jadi kalau misalnya kamu mau tuliskan salah satu saja, kamu tuliskan antara lain gitu ya, teknisi komputer. Nanti baru kamu mengajukan lamarannya sebagai teknisi komputer. Begitu? Paham yang saya maksud, Regina? Bu, makasih Bu. Ya. Kalau kamu mau tulis 3-3-nya boleh. Bu, tadi Ya. saya salah yang di situ doang kan? Yang tadi Bu kasih tahu. Ya kan saya suruh periksa. Masa saya ingetin satu persatu, Fatah? Udah. Ya udah. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi, kalau menurut kamu tuh salah, ya perbaiki gitu. Udah kelar ini. Saya kumpulin. Itu udah. Yang pasti sudah pakai garis sekarang ya. Aduh, garis apaan Bu? Kan nggak dengerin kan? Yang margin itu saya nggak dibikin, cuman saya udah ratain Bu. Yang di sebelah kiri kan? Iya, kamu yakin? Yakin. Iya, lihat aja kenyataannya nanti ya. Kan Ya, tadi juga kamu yakin kan bahwa tulisan kamu udah betul semua kan? Wah, udah bagus ini. Yang penting mah jangan ini Bu, 75 nggak apa-apa dah, jangan 60. Ih, orang mah punya target itu yang paling tinggi, kenapa harus yang minimal? Enggak, maksudnya kalau segitu ya nggak apa-apa. Enggak, membiasakan pasang target itu tinggi. Itu tinggi Bu, terus saya tinggiin lagi. 75 itu minimal, say. Oh iya. 75 adalah nilai minimal. Kalau di bawah KKM berarti itu sangat minimal sekali, minimalis namanya.
belum mencapai target. Oke, anak-anakku, nanti saya siapkan kolomnya. Kita sampai jam 9 kan? Aduh, waktunya habis cuma untuk bahas ini. Udah habis Bu jam 9. Tapi sudah lebih tahu ya di mana letak salah dan betulnya surat lamaran ya. Insya Allah udah, Bu. Ya, kalau ujian praktek nanti kalau ujian praktek harus dapat 100 itu. Amin, kumpul insyaallah. Bu. Ya? Lamain Bu. Ya, nanti insya Allah. Bu, langsung buka Bu, ini saya langsung mau kirim nih Bu. Udah gemeteran. Salah lagi lo, sumpahin lo, salah lagi lo. Ya, Fatwa biasa tergesa-gesa, nanti penyesalan terakhir. Ibu, Ayo, Bu. Terakhir Bu. Ya, Ibu, tadi kalau misalkan itu kan terlalu mepet nih kalau buat hormat saya sama tanda tangan sama nama jelas. Jadi boleh kan tadi harapannya nggak terlalu ditulis nah sampai demikian lah. itu kamu mengingat lokasi aja, jadi menghilangkan sesuatu yang menurut kamu nggak penting, padahal bisa jadi itu penting sekali gitu. Enggak, saya nanya aja kok Bu. Saya tetap nulis harapan. Nah makanya saya jelaskan aja kalau kamu mau pakai, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oh ya udah, oke Bu. Ibu margin di sebelah kiri ya Bu ya. Iya, Bu, emang kalau nggak pakai margin kenapa Bu? nah itu resikonya kayak tulisan kamu itu. Emang tulisan saya nggak sih Bu? Kamu enak nggak bacanya itu, ada B yang I yang mau jatuh, ada mepet banget ke pinggir. Indah nggak tulisan dilihat begitu? Indah. Indah itu menurut kamu. Cari Itu bahasa isyarat. kalau bikin ukuran itu, ukurannya yang pas, jangan ukuran diri kita. Saya kalau dipakein margin yang kiri itu kagak muat Bu ke kanan-kanannya. Masalahnya bukan muat atau tidak muatnya. Nah, itu kamu tidak mau rugi di situ. Kamu bukan mau melakukan yang benar, tapi mau menurut kamu yang enak menurut kamu gitu. Soalnya dia nulis Bu, nggak mau ngulang lagi. Iya, nggak masalah sih bagi saya. Ribet deh nih. Kalau bagi saya anak yang nggak mau perbaikan juga nggak masalah sih. Ini saya perbaiki Bu, sumpah ini saya perbaiki. Itu hal lagi tuh. Nggak apa-apa, lebih baik mengulang berkali-kali tapi betul, kemudian tahu salahnya, akhirnya nilainya maksimal. Seenggaknya kalau ini salah berarti 77. Nggak ada lagi lah, emangnya saya nggak ada kerjaan ngoreksi melulu. Enggak maksudnya nilai pasti di atas KKM, soalnya yang 5 Agustusnya saya udah benerin, jadi otomatis di atas KKM. Ya kita buktikan saja nanti ya. Bu, kalau Ibu itu kan, Ibu mau nanya Bu, Ya, itu kan di Jawa Pos kan ditulisnya 2 Agustus 2020. Nanti kan Ya. saya nulisnya 2 21 boleh. Agustus 2021 ya Bu. Ya, Nah boleh. terus di tanggal yang saya kirim itu ngikutin kayak tugas kemarin 5 Agustus 2021 nggak apa-apa ya Bu ya? Bagaimana paling lambat 1 minggu setelah iklan ini dimuat gitu ya? Iya kan, itu kan 2 Agustus ya Bu 2021. Nah kemarin saya nulisnya kan 5 Agustus. Nah nanti saya perbaikan nulis 5 Agustus lagi nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, boleh. Oke, sudah ya. Waktunya udah habis nih, saya masuk kelas lain nih. Udah Bu, udah habis Bu. Oke ya. Selamat bekerja. Nanti silakan lihat, dicek kolomnya sampai jam berapa. Bu, itu yang izin ada di grup ya Bu?